Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah semi permanen di Medan terbakar, diduga korsleting listrik menjadi penyebabnya. Curiga dengan kematian putranya yang tidak wajar, seorang ibu di Medan menangis histeris. Wali Kota Medan Bobi Nasution merespon Partai Golkar yang mengusung dirinya sebagai calon gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024. Sekolah dasar Darul Islam di Desa Sugiharjo, Kabupaten Deli Serdang yang sempat terendam banjir kembali normal. Meski proses belajar mengajar sudah berjalan, namun ada beberapa murid yang tidak dapat hadir ke sekolah karena sakit. Setelah banjir benar-benar kering, Sekolah Dasar Darul Islam di Desa Sugiharjo, Batangkuis, Deli Serdang menjalani aktivitas seperti biasa. Proses belajar dan mengajar yang sebelumnya diliburkan karena sekolah terendam banjir mulai kembali normal. Meski proses belajar mengajar sudah berjalan, namun ada 10 siswa yang tidak masuk sekolah. Mereka terserang penyakit seperti gatal-gatal, diare serta demam usai rumahnya terendam banjir. Alhamdulillah pendidikan kami, kegiatan belajar mengajar berangsur-angsur sudah mulai pulih kembali. Hanya saja tidak semua siswa yang dapat hadir untuk kegiatan belajar mengajar dikarenakan sebab setelah banjir itu ada beberapa siswa yang sakit dan juga ada beberapa siswa juga yang rumahnya masih kebanjiran sehingga ada mereka mungkin peralatan sekolah mereka, buku mereka masih banjir sehingga mereka belum masuk. Beberapa guru dari Darul Islam diutus untuk menjenguk serta melihat kondisi siswa yang tidak masuk sekolah. Beberapa waktu lalu banjir sempat merendam Kecamatan Tanjung Morawa dan Kecamatan Batangkuis. Desa Sugiharjo sendiri merupakan wilayah terparah yang terdampak banjir. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Pembangunan Jalan Sudirman depan rumah dinas Gubernur Sumatera Utara memicu kecelakaan. Sedikitnya belasan pemotor jatuh saat melintasi perempatan saat mulai dibuka pada Selasa lalu. Akibat banyaknya kecelakaan, jalan yang menelan anggaran sebesar 1,7 miliar rupiah itu hari ini kembali ditutup. Orang jatuh lagi nih, guys. Sejumlah pengendara terjatuh akibat kondisi jalan yang licin di kawasan tertib lalu lintas di depan rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Jalan yang direhabilitasi ini merupakan salah satu ruas inti kota. Pemerintah Kota Medan menganggarkan 1,7 miliar rupiah untuk nomenklatur peningkatan Jalan Sudirman. Perbaikan jalan untuk mengatasi banjir yang kerap merendam ruas Jalan Sudirman jika hujan lebat. Selama pengerjaan, jalan ini telah ditutup selama 1,5 bulan lalu, kemudian dibuka kembali pada Selasa lalu. Diduga jatuhnya para pengendara ini diakibatkan material infrastruktur jalan yang tidak sesuai dengan kondisi hujan. Banyaknya kasus kecelakaan saat dibukanya jalan, pemerintah Kota Medan akhirnya menutup ruas Jalan Sudirman. Ya, kalau jalannya memang sepintas lewat nampak takut ya karena agak kayak pas hujan itu licin. Pas kita melewati memang agak ragu, jadi terpaksa kecepatannya diturunin biar nggak jatuh. Rupanya besoknya ada kabar di Medan Top pada berjatuhan. Topan Ginting, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan menjelaskan, jalan yang dibuka baru pada tahap uji coba setelah diaspal beton. Kemungkinan jalan licin akibat mekanisme coating atau pelapisan. Sebelum digunakan, jalan yang telah di-coating harus melalui mekanisme pembersihan untuk mengurangi resiko licin. Ini udah kita sampaikan bahwa ini belum selesai, tapi ternyata ada yang coba-coba buka, nah kemudian ini diikuti oleh yang lain, sehingga ini lokasi yang memang belum selesai, ini dilalui oleh pengendara sepeda motor dan mobil. Ya, ini memang terjadi slip ya, karena memang ini belum selesai, masih ada tahapan pencucian. Wali Kota Medan Bobi Nasution menyebutkan dibukanya jalan di depan rumah dinas Gubernur Sumatera Utara itu diduga akibat salah komunikasi antara polisi lalu lintas dengan dinas perhubungan. Memang itu belum selesai dikerjakan, namun kemarin ada miskomunikasi antara Polres, Disub, dan SDA BMPK untuk
yang harusnya belum dibuka. Uji coba yang dimintakan kemarin, uji coba bukan untuk dilalui oleh masyarakat, uji coba dilakukan internal, tapi setelah uji coba internal nggak dilakukan penutupan kembali. Bobi juga menyangkal bahwa material jalan terbuat dari keramik. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Partai Golkar membuka peluang mengusung menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution menjadi calon gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024. Bobi pun merespon isu tersebut. Bobi masih fokus pada pekerjaannya saat ini sebagai wali kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution diisukan bergabung dengan Partai Golkar usai dipecat oleh PDI Perjuangan. Isu tersebut santer ketika Bobi diberi surat tugas sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024 mendatang. Dalam surat itu, Bobi diusung Golkar akan berpasangan dengan Musa Rajeksah yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara. Terkait dukungan Partai Golkar, Bobi pun angkat bicara. Untuk saat ini Bobi akan fokus kepada pekerjaan, tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Medan. Saya pokoknya ngerjain tugas saya dulu, saya ditugaskan oleh masyarakat, diberi tugas oleh masyarakat Kota Medan sebagai wali kota Medan sampai 2024. Jadi saya menyelesaikan tugas saya dulu, masih ada pekerjaan-pekerjaan di Kota Medan tentunya yang sampai hari ini belum selesai, jadi saya selesaikan dulu. Bobi juga menambahkan, yang diberi surat tugas sebagai calon kepala daerah itu tidak semua kader Golkar. Bobi mengklaim dirinya saat ini belum masuk ke partai berlambang pohon beringin tersebut. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Deli Serdang kembali menertibkan alat peraga kampanye berupa baliho di sepanjang jalan lintas Sumatera. Masih banyak ditemukan baliho yang terpasang padahal masa kampanye pemilu 2024 belum dimulai. Masa kampanye pemilu 2024 belum dimulai, namun alat peraga kampanye terpampang jelas di sepanjang jalan lintas Sumatera menuju Bandara Kuala Namu Deli Serdang. Karena melanggar aturan, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, Satpol PP, Polisi, dan TNI mencopot dan membongkar baliho yang bergambar calon presiden, calon legislatif, dan partai politik tanpa terkecuali. Menurut aturan, kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023. Namun, banyak parpol yang menutup mata akan peraturan tersebut, meskipun baliho yang dicopot jumlahnya tidak sebanyak kemarin. Masa kampanye. Penertiban APK ini kita lakukan yang mana APK yang melanggar dari ketertiban sebelum tanggal kampanye. Nah, ini kan masih banyak juga kawan-kawan dari peserta politik yang belum menertibkan. Kemarin sudah kita himbau kepada kawan-kawan peserta politik, partai politik untuk menertibkan APK-nya sebelum ini. Nah, ternyata hari ini kita juga apresiasi lah, tidak terlalu banyak. Seluruh partai politik ataupun peserta pemilu 2024 diharapkan patuh dan taat kepada aturan agar nantinya pemilu dapat berjalan dengan baik. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.